Beruntung Voice of Baceprot VOB bertemu guru BP yang baik dan benar yang mereka selalu sebut sebagai Abah Ersa, namanya Eka Susila Satya, guru honorer ekstrakurikuler di sekolah mereka pada waktu itu. Kini Abah Ersa sudah menjadi guru PNS. Ketiga anak itu paling kerap menghadap guru BP waktu itu, tetapi tidak untuk dimarahi apalagi disalah-salahkan. Oleh Abah Ersa dicari akar masalahnya dan mengupayakan bersama jalan keluarnya. Apakah Abah Ersa galah yang tepat bagi Widi, Siti, dan Marsha? Setidaknya Abah Ersa tidak memposisikan diri sebagai galah atau sebagai media cantolan, apalagi menyodor-nyodorkan mereka, menitipkan tiga anak ini kepada relasi atau diam-diam menyuruh mengubah undang-undang syarat guru misalnya. Kalau baru berumur 29 tahun ya jangan dinaikin jadi 30 tahun. Ketiga anak itu tumbuh dengan proses-proses dialogis dan dialektik seni berpikir secara teratur, logis, teliti, diawali dengan tesis, antitesis, kemudian sintesis. Tentu dengan keterbatasan serta keculunan mereka. Abah Ersa tidak menitipkan ketiga anak itu untuk dilekatkan pada satu titik kekuatan atau otoritas yang bisa melentingkannya. Tidak menjadikan dirinya sebagai galah yang dipakai para atlet lompat galah. Bayangkan para atlet lompat galah itu begitu bisa melompati halangan atau rintangan, galah dihempaskan, dilepas atau dijatuhkan begitu saja. Kisah-kisah semacam ini bukan hanya di dunia politik, hanya karena tak mau jadi petugas partai. Di kalangan kesenian juga ada, cuma jumlahnya tidak begitu banyak dan tidak begitu menjijikkan. Abah Ersa bertindak sebagai guru yang baik dan benar dengan memposisikan sebagai anak tangga, sebagaimana anak tangga menyediakan diri diinjak-injak oleh sesiapa yang memakai tangga. Ia menunjukkan kemungkinan-kemungkinan jalan yang dilalui, namun mesti diperjuangkan sendiri. Mengikuti kompetisi, berhadapan dengan kompetitor, langsung secara fair, terbuka. Mau tidak mau penilaiannya pun berdasarkan pencapaian mereka sendiri. Ketika Marsha, Widi, dan Siti bersekolah di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan tingkat SMA di Garut, hubungan ketiganya, hubungan dengan Abah Ersa terus berlanjut. Abah Ersa bukan saja membiarkan laptopnya diuli-uli ketiga anak itu, melainkan juga mereka dibiarkan memilih dan mengambil sendiri buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan pribadinya. Bahkan mengambil tanpa sepengetahuan dan tidak dikembalikan. Selebihnya adalah mengajak diskusi. Keterampilan teknis bermain musik pun dibangun bersama karena situasi, kondisi, dan toleransi, jangan disingkat, yang ada di sekolah mereka. Termasuk bagaimana Widi menyolder sendiri kabel sambungan untuk gitar, atau Siti yang di kamar gebuk-gebuk bantal dengan stick drum dari sekolah. Segala sesuatunya harus diperjuangkan sendiri. Sampai anak-anak cewek yang semuanya berhijab itu memilih musik metal. Mereka rasa itu lebih pas dengan gejolak jiwa, tapi karena berhijab semula selalu diejek, mau hadrohan atau salawatan. Namun agaknya bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan membangun karakter.
daya penalaran menjadi proses pembelajaran yang penting. Abah yang pernah menjadi guru konseling agaknya itu menorehkan bekas yang dalam, yakni kepercayaan. Betapa tidak mudah orang tua mempercayai anak, para senior mempercayai juniornya, maka balasannya juga gampang. Yang muda tidak akan mempercayai mereka yang tua, sehingga dialog yang inspiratif, apalagi transformatif, sulit terjadi. Jawaban-jawaban Abah Ersa atas pertanyaan ketiga anak itu bukan merupakan dogma-dogma. Bahkan ketika Widi bertanya bagaimana sebuah grup musik dinyatakan sukses, jawaban Abah Ersa, jika grup musik itu sudah siap bubar. Melihat pilihan lagu-lagu yang di cover VOB dari musik-musik heavy metal atau hardcore, sedikit banyak mengantar mereka pada kompleksitas permasalahan kehidupan. Jika mereka merasa paling pas memainkan musik keras itu, bukan hanya pada nada, saya kira, melainkan juga syair atau lirik lagu jenis musik ini yang cenderung kritis pada kemapanan, penuh pemberontakan, tapi sekaligus ketidakpastian tentang masa depan. Paradoks atau problematika itu memberi guncangan pada aras pemikiran mereka. Apalagi mereka bertiga bukan hanya penyaksi, melainkan juga korban dari berbagai dogma, stigma, dan norma-norma masyarakat yang bias. Waktu itu ketika mereka masih berumur 14-an tahun, mereka mengulik berbagai genre musik seperti alternatif metal, nu metal, progressive metal, rap metal, funk metal, rap rock. Mengulik lagu-lagu dari Metallica, R.E.M., Rage Against the Machine, Slipknot, Red Hot Chili Peppers, Sepultura, dan lain-lainnya. Itu pasti memberi vibrasi pada jiwa, perasaan dan pemikiran mereka. Hingga 3 tahun kemudian berproses pula di medsos, bukan lagi hanya mengcover musik dari grup-grup legendaris dunia, tapi bahkan mencipta lagu-lagu sendiri yang sangat revolusioner, yakni School Revolution. Mereka kemudian punya penonton hingga 2 jutaan lebih, kebanyakan justru publik dari luar. Tahun 2018 mereka diundang ke USA tapi batal karena gagal mengurus paspor biasa, karena support system yang tidak jalan dari birokrasi semua level. Barulah mulai tahun 2021 mereka merambah ke luar negeri. Saat itu mereka mengeluarkan album mini The Other Side of Metallism. Masa pandemi COVID-19 sebelumnya, mereka manfaatkan untuk belajar teknik bermusik ke beberapa musisi senior, karena awalnya mereka semua otodidak dan tidak dengan perkakas yang semestinya, termasuk juga belajar bahasa Inggris secara otodidak, dan kini berani cas-cis dalam interview dengan media asing. Meskipun soal belajar bahasa Inggris ini lebih dini karena mereka lalui ketika bersama Abah Ersa yang waktu itu juga mengajar bahasa Inggris. Dalam proses menulis lagu berbahasa Inggris juga menjadi salah satu metode mereka belajar bahasa itu. Apalagi Abah Ersa kita tahu adalah sarjana sastra Inggris. Jikapun ada label atau agensi yang masuk, semuanya tentu berangkat dari penilaian atau penghargaan yang dibawa sendiri oleh VOB itu. Di dunia yang dijalani anak-anak VOB tak bisa terjadi dengan privilege, apalagi dengan mengubah undang-undang dunia hiburan. Nyatanya ada yang dulu jualan martabak, sang pisang, sukses, tapi dalam waktu singkat usaha itu ambruk. VOB bekerja keras
membuktikan untuk publik. Sampai kemudian mereka melanglang ke beberapa negara manca, ke Thailand, Taiwan, Eropa. Tahun 2022 ke Belanda, Swedia, Jerman, Prancis, dan akhir Juni 2024 ke Inggris, USA tahun 2023, serta Malaysia. Di UK, United Kingdom pada akhir Juni 2024 dalam festival musik metal di Glastonbury. Mereka menjadi perbincangan media internasional seperti The New York Times, Guardian, Metal Hammer, bahkan majalah Forbes menobatkan Marsha sebagai 30 anak muda berusia di bawah 30 yang mempengaruhi dunia. Profesor Mark Levine dari California University Irvine menyusulkan nama VOB dalam buku Well Play Till We Die September 2022 mengenai perjalanan sepanjang dekade musik revolusioner di dunia Islam. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa saja proses-proses yang dilalui anak-anak VOB yang meletik dengan daya kemampuannya sendiri? Apa dan siapa VOB, Voice of Baceprot? Sebagai musik tentu harus dinilai dari karya-karya musik mereka, tapi para ahli musik dunia sudah banyak bicara soal kualitas VOB. Sebagai penikmat musik, saya lebih tertarik untuk membahas proses mereka, proses di mana itu sesuatu yang sering kita abaikan karena lebih berfokus pada hasil. Setidaknya lewat syair lagu-lagunya yang berisi kritik sosial, isu lingkungan, kesetaraan gender, bahkan merambah ke politik. Dalam usia 18-19 tahun mereka menulis tentang School Revolution, PMS, God Allow Me Please to Play Music, Not Public Property, bahkan Kentut Merdeka. Mereka menyerap sekelilingnya dalam persepsi dan perspektif mereka. Dalam proses penulisan lirik yang selalu tematik, mereka mengaku sering terpacu setelah membaca buku. Lewat perpustakaan pribadi Abah Ersha, lewat ngulik-ngulik laptop Abah Ersha, anak-anak itu membuka jendela dunianya. School Revolution muncul setelah mereka membaca buku Revolusi Sekolah, tulisan Fatpah Depi tentang kerinduan penulis untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Sementara PMS, Perempuan Merdeka Seutuhnya, muncul setelah mereka membaca buku Bukan Perawan Maria berisi 19 cerita pendek karya Feby Indirani yang menyindir secara kritis dunia Islam. Feby Indirani, jurnalis dan penulis yang punya hobi menulis sejak SD dengan menulis diary. Marsha VOB juga memulai dengan menulis sejak di Madrasah Sanawiyah di majalah Dinding. Keterbatasan lingkungannya di Singajaya tidak membuat mereka hilang akal untuk mendapatkan buku. Bahkan ketika pentas di desa tetangga, mereka memanfaatkan adanya TBM, Taman Bacaan Masyarakat, untuk membaca buku. Yang menarik soal buku ini, beberapa fans mereka yang disebut balap ceprot suka menghadiahi mereka buku. Sebagaimana kata Cicero yang hidup 40-an tahun sebelum Masehi, a room without book like a body without soul. Sebuah ruangan yang tanpa buku itu seperti tubuh yang tanpa jiwa. Marsha, gitaris dan vokalis VOB yang sering menuliskan lirik untuk lagu-lagu VOB, semakin jembar wawasannya karena kegemaran membaca. Ia sendiri sewaktu di madrasah sering menulis untuk mading, majalah dinding sekolahnya. Bukan puisi, bukan cerpen, melainkan opini yang mengkritik guru-gurunya.
Salah satunya ketika gurunya marah karena kenakalan murid-muridnya sembari mengeluhkan gajinya yang kecil. Marsa menuliskan opininya dengan sarkas, pemerintah naikin dong gaji guru. Anak setingkat SMP berpikir seperti itu. Membaca dan menulis dua aktivitas yang tidak tumbuh dalam sistem pendidikan kita. Padahal di situ sumber kelakuan. Bagaimana pendidikan mesti bersendikan pada dialektika. Sementara pribadi yang mandiri selalu lebih karena pencarian individu. Bukan dari sebuah sistem pendidikan holistik. Sebagaimana konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan holistik di mana murid dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid, dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Rumusan Ki Hajar Dewantara ini kemudian kita bisa dapati dalam 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Memang harus disayangkan, kini guru hanya dipersepsikan sebagai status semata, bukan dalam konteks profesi yang proporsional, apalagi dalam pengertian pengabdian dan pelayanan. Tapi bagaimana kalau belajar merdeka itu membuat lembaga pendidikan sekolah tidak merdeka? Tidak ada visi sekolah, yang ada visi menteri pendidikan. Celakanya tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Tapi lebih celaka lagi, ternyata presidennya tak punya visi pendidikan. IQ nasional kita nyungsep dalam 10 tahun ini. Masih mending orang-orang semacam Abah Ersa ini, meski jumlahnya tidak sebanyak yang ingin masuk ke parlemen atau mau menjadi komisaris BUMN karena menjadi relawan. Dan dalam pada itulah generasi macam Widi, Siti, dan Marsa di VOB malas masuk kelas. Melawan dengan membolos atau menentang guru mereka. Bahkan sampai mereka kemudian juga keluar dari sekolah, pindah sekolah. Belum pula sampai kini pun mereka masih harus melawan stigma masyarakat menolak perkawinan dini, bagaimana memadupadankan musik metal dengan hijab mereka. Di Prancis tahun 2023 di depan publik yang mengalami Islamofobia, VOB menyampaikan pernyataan dengan hijab ingin mereka katakan tentang cinta, perdamaian, dan dengan gaya culun mereka memandang hijab dari sisi fashion, bahwa mereka cantik. Kini dengan grup bandnya ya sebagaimana aktivis sosial membuat himbauan kepada Raffi Ahmad untuk mundur dari proyek Beach Club di Gunung Kidul dari Istimewa Yogyakarta. Dia juga mengkritik para politikus yang tiap pemilu bikin janji dan melukai pohon. Mereka bahkan kini membuat gerakan sosial mengajak orang-orang untuk berdonasi untuk para penyintas kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dan kaum perempuan. Mereka anak-anak dari dusun yang meletik karena pikirannya meletik. Tidak melenting dengan galah liar, apalagi kayak atlet lompat galah. Mereka meletik atas nilai yang mereka perjuangkan sendiri. Segala sesuatu yang dari luar, misal dari Abah Ersa dan lainnya, berproses dalam internalisasi mereka. Diwujudkan dalam belajar, berlatih, kerja keras, tidak nuntut orang lain, tidak nebeng. Mereka meletik berbunyi tik karena retak,
atau rekah dalam proses pematangan secara alami dari jeroan masing-masing. Tidak diperam atau diperas sebagaimana Abah Ersa sendiri berpendapat sekolah justru lebih banyak mengajarkan kemunafikan. Dalam bahasa Jawa ada istilah metik, pinter karena pikirannya terbuka, open mind. Galah yang mereka pakai adalah ilmu pengetahuan dalam dialektika yang dibangun, berkembang dalam dirinya karena belajar, berlatih, dan kemudian memperjuangkannya dalam aksi kerja-kerja nyata. Bukan mendekati atau nempel pada person tertentu yang punya otoritas di bidang yang mereka tuju. Hingga akhirnya justru orang-orang di luar lah yang menuju kepada mereka. Apakah itu musisi senior, agensi, pengamat, jurnalis, ahli, investor. Tertarik karena potensi mereka, bukan tertarik karena orang tua mereka, apalagi orang tua mereka ya bukan orang yang berada, bukan ketua umum partai dan apalagi presiden. Karena nilai mereka, karena mereka bukan siapa-siapa. Namun toh mereka juga membuktikan tidak harus jualan cilok, cireng, bakso, atau martabak, 18 rasa, atau sang pisang. Widi, Siti, dan Marsha tahu yang bernama jalan kesatria itu. Bukan melenting dengan galah yang tepat sebagaimana atlet lompat galah dengan mentalitas Korea, di mana setelah berhasil melompati rintangan, galahnya dicampakkan. Mau galah itu jatuh, benjut, ataupun patah berantakan, mana ada urus. Voice of Baceprot bukan memanfaatkan kesempatan nebeng atau menumpang, tetapi mereka menciptakan kesempatan, membuka peluangnya sendiri. Mereka bukan oportunis yang bertumpu pada cara berpikir eksploitatif, yakni memanfaatkan orang atau kelompok untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Tetapi mereka eksploratif, yakni penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh lebih banyak pengetahuan dalam hal ini, pengalaman. Mereka bukan para kesatria Korea. Voice of Baceprot meletik dengan galah yang ada dalam totalitas dan otentisitas mereka sendiri. Bravo, VOB, Voice of Baceprot.